apa hasil karyanya gitu ya, terus ada masukan, sebenarnya secara tidak langsung itu ini nggak muncul ya juga ya. Silakan mulai Bu. Nah, kalau yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini anak-anak? Sehat? Bu. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Coba lihat temannya, ada yang tidak hadir atau tidak? Hadir semua? Yan Bu, tidak hadir Yan Bu. Siapa Pak? Siapa? Yan. Oh ya, kenapa? Katanya lagi ke puskesmas Bu. Oh ya, mudah-mudahan kalau misalnya ada teman kita yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Duduk aja. Hari ini untuk menambah semangat, marilah kita menyanyikan mengyel-yel pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kemarin pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar mengenai bagian-bagian dari tumbuhan. Ada akar, batang, daun, buah, serta bunga. Hari ini kita tumbuhan itu termasuk makhluk hidup bukan ya? Termasuk ya, makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup itu adalah membutuhkan makan. Bagaimana cara tumbuhan makan? Ada yang tahu gimana caranya tumbuhan makan? Tahu Bu Guru. Kenapa? Rasa lapar Bu Guru. Rasa lapar. Bagaimana cara tumbuhan mendapatkan makanan? Dari akar Bu Guru. Kalau dari akar, mungkin disiram. Dari tanah. Atau apakah hanya sekedar disiram atau diberi pupuk saja? Tentu tidak ya. Untuk mendapatkan jawabannya, mari kita belajar bersama-sama. Pada tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kalian dapat mengidentifikasi kebutuhan tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Yang kedua, tujuannya menelaah proses fotosintesis. Dan yang ketiga adalah menyimpulkan manfaat dari hasil fotosintesis. Langkah pembelajarannya, pertama kita akan mengamati video dulu, selanjutnya melakukan praktik percobaan, dan yang ketiga, yang terakhir itu berdiskusi mengenai manfaat dari fotosintesis. Nah, nanti di akhir pembelajaran, kita akan melakukan evaluasi dengan cara tes tertulis dengan pilihan ganda. Sudah siap untuk belajar? Bisa. Sudah siap? Kalau sudah siap, kita lihat topik B. Coba kita amati kita kegiatan literasi dulu ya. Kita membaca dulu dari bacaan yang ada di topik B di buku masing-masing. Ayo baca dulu. Sudah? Nah, di gambar tersebut atau di bacaan tersebut ada sebuah gambar, yaitu seekor kucing yang sedang makan. Nah, kalau misalnya kucing makan berarti mencari sendiri ya makanannya. Terus kalau kita Di kok kantor ada ini Kak, Infokus Kak, pinjam Kak. Kalau kita lapar bagaimana? Kita tinggal ke dapur cari masakan atau kita tinggal ke kantin untuk makan. Nah, untuk tumbuhan bagaimana ya Bu? Kan dia tidak memiliki mulut. Bagaimana cara dia makan? Nah, di sini coba kita amati video terlebih dahulu ya. Ya, itu adalah video mengenai tumbuhan bagaimana dia cara makannya. Jadi ya benar, tumbuhan itu memerlukan air untuk makannya, tetapi tidak hanya air. Tadi di video tadi ada apa saja? Ada karbon dioksida, ada cahaya matahari, dan ada klorofil yang tentu untuk proses fotosintesis. Nah, di sini Ibu analogikan dulu ya. Bu, kenapa tumbuhan juga memerlukan makan? Di sini misalnya, kalau kita butuh makan, kita ke dapur cari masakan mama. Sebelum mama memasak, tentu mama membeli dulu bahan makanannya. Sama dengan tumbuhan. Tumbuhan pun memiliki atau membutuhkan bahannya. Oh, bahan tumbuhan
untuk makan itu tadi ada air, ada karbon dioksida, dan ada cahaya matahari. Itu bahan-bahannya. Kalau misal kita analogikan, kalau di dalam dapur itu, misalnya mama mau masak sayur bayam, oh mama itu butuh bayam dan butuh wortel. Nah, selalu dimasak. Kalau mama masak di mana? Tentunya di dapur ya. Nah, kalau misalnya tumbuhan, dia itu masaknya di tadi apa? Di daun. Ada tempatnya. Selanjutnya, hasilnya, kalau misalnya mama udah selesai masak, oh ini jadi sayur bayamnya. Nah, tentu tumbuhan pun sama. Ada hasilnya berupa makanan atau karbohidrat dan ada oksigen tentunya. Karbohidrat dipergunakan untuk tumbuhan untuk membutuhkan makanannya, dan oksigen dikeluarkan untuk kita hirup. Nah, buah oksigen itu apa? Nanti kita akan melakukan suatu percobaan. Nah, sekarang Ibu akan bagi dulu secara berkelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Yuk duduknya per kelompok dulu. Nah, sudah berkelompok. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di depan. Oh, di situ ada apa? Nah, ini adalah tumbuhannya. Tumbuhan itu untuk melakukan proses fotosintesis, dia memerlukan cahaya matahari. Nah, energi matahari ini diserap oleh daun. Di mana, Bu? Di bagian klorofil. Pada daun ini terdapat bahan spesial yang bernama klorofil. Bahan ini menangkap cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Selain itu, fotosintesis juga memerlukan air. Bu, airnya dari mana? Tadi kan kita siram ya tumbuhannya. Siramnya ada di akar. Akar ini akan menyalurkan air ke dalam atau ke bagian daun. Terus ada karbon dioksida. Bu, karbon dioksidanya dari mana? Karbon dioksidanya itu adalah gas karbon yang diserap oleh daun. Gas ini merupakan gas yang dihembuskan manusia hewan saat bernafas. Karbon dioksida juga dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas pabrik dan sebagainya. Lalu terjadilah proses fotosintesis, dan ini menghasilkan oksigen yang dikeluarkan daun menjadi udara yang kita hirup dan menghasilkan karbohidrat yang menjadi makanan dari tumbuhan tersebut. Nah, setelah mengamati ini, kita akan melakukan percobaan. Siapkan yang pertama, siapkan gelasnya. Kan Ibu sudah kasih tahu ya bahwa kita akan melakukan percobaan. Siapkan gelas, nanti air, dan daun segar. Nah, kita akan melakukan suatu percobaan di luar dengan menyimpan daun segar ke dalam air gelas tersebut, lalu dijemur selama 15 menit. Yuk per kelompok kalau sudah siap, baca dulu langkah-langkah pembelajaran LKPD-nya, lalu boleh ke luar untuk menyimpan percobaannya. Nah, sambil menunggu 15 menit itu, coba kita tarik nafas bersama-sama. Ayo anak-anak tarik nafas. Lalu hembuskan. Udara, apa yang kalian hirup? Udara. Udara, Bu. Udara ya. Udara. Yang kita hirup itu udara yang dinamakan oksigen. Sedangkan yang kita hembuskan, nah itu adalah karbon dioksida yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Sudah paham? Nah, coba sekarang lihat LKPD-nya, perhatikan apa yang harus kalian lakukan lagi. Nah, setelah melakukan percobaan, di situ ada pertanyaan ya, pertanyaan dari hasil percobaan. Nanti kita bawa ya percobaannya. Coba kelompok A mana percobaannya misalnya. Nah, sekarang tugasnya adalah melengkapi LKPD berdasarkan hasil percobaan. Ada pertanyaan pertama yaitu, apa yang terlihat dari daun? Nah, ada apanya daunnya? Langsung tulis ya. Terus apa kaitan percobaan ini dengan proses fotosintesis? Dan yang ketiga, berikan kesimpulan mengenai proses fotosintesis meliputi kebutuhan, hasil, dan manfaat dari proses fotosintesis. Nah, sekarang kita amati bersama-sama nanti ya tiap kelompok.
Apa yang terjadi? Apa yang terlihat di daun ini? Nanti silakan ya tulis masing-masing kelompok. Nanti presentasi ya. Coba kelompok 1 ada yang sudah? Sudah semuanya? Kalau sudah mulai melakukan presentasi. Coba Bu Sarah, silahkan kelompok 1. Ya, baik Bu Guru. Kelompok 1. Dari kelompok 1, apa yang terlihat pada daun? Yang terlihat pada daun adalah gelembung, Bu Guru. Oh, yang terlihatnya itu adalah gelembung. Kelompok lain sama atau tidak? Ada gelembungnya? Iya, Bu Guru. Sama, Bu. Sama, Bu. Sama ya, ada gelembungnya. Terus apa kaitan percobaan ini dengan proses fotosintesis? Coba ada yang kelompok 2 mungkin mau mencoba, Bu Hilma. Iya, Bu. Bagaimana hasil percobaannya? Hasil percobaannya, aku kan coba 2 gelas ya, Bu. Yang satu gelembungnya banyak, tapi yang satu gelembungnya cuma sedikit, Bu. Oh iya. Terus kesimpulannya bagaimana? Kebutuhannya apa saja ya untuk melakukan proses fotosintesis? Kebutuhan untuk fotosintesis itu cahaya matahari. Ya. Apa lagi ya? Udara ya, Bu? Apa sih? Karbon dioksida. Karbon dioksida, ya. Ya, tentu ya. Ya, nanti kita berikan penguatannya lagi. Ada lagi yang mau presentasi? Pak Alwi? Ya, Bu Guru. Gimana Pak percobaannya? Ada gelembungnya atau tidak? Punya saya nggak ada, Bu. Oh, tidak ada. Nggak ada. Kesimpulannya gimana, Pak? Simpulannya sepertinya karena daun ini sudah mati, jadi tidak keluar gelembung, Bu. Oh iya, tidak segar ya. Tadi kan daunnya harus daun yang segar. Nah, sekarang kita duduk lagi per kelompoknya. Coba perhatikan ke depan. Jadi, percobaan tadi adalah membuktikan bahwa daun itu melakukan suatu proses fotosintesis. Bu, kenapa dengan gelembung? Ya, gelembung itu adalah suatu oksigen yang dikeluarkan. Coba kita kalau misalnya lagi berenang, kita bernapas di dalam air atau menghembuskan nafas. Pasti ada gelembungnya kan? Ada udara yang keluar. Nah, seperti itu. Daun pun kalau misalnya ada mengeluarkan oksigen, itu ada gelembungnya. Gelembung tersebutlah ada membuktikan bahwa daun itu melakukan proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Dan salah satunya adalah karbohidrat ya. Karbohidrat itu untuk tubuh daunnya tersendiri. Jadi, dari permasalahan tadi, bagaimana cara tumbuhan mendapatkan makanan atau mencari makan dengan cara apa? Dengan cara fotosintesis. Nah, iya, dengan cara fotosintesis. Fotosintesis itu adalah cara tumbuhan untuk mendapatkan makanan. Sama ya, kan makhluk hidup butuh makan untuk memenuhi nutrisinya. Nah, jadi untuk kegiatan hari ini, coba kita refleksi dulu. Tadi belajar apa saja sih? Waktu 2 menit lagi ya, Bu. Oh iya. Tadi belajar apa saja? Belajar. Ya, tentang fotosintesis. Ada kebutuhannya, ada cara proses dan percobaannya, itu adalah langkah-langkahnya. Nah, sekarang coba Ibu akan mau membagikan soal evaluasinya. Jadi seberapa jauh pemahaman kalian mengenai materi hari ini? Coba bagikan dulu ya. Soalnya terdiri dari 10 pilihan ganda, pilih yang paling tepat. Oke, isian jangan lupa berikan nama. Oke. Yang sudah boleh dikumpulkan. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini kita belajar mengenai bagaimana cara tumbuhan mendapatkan makanan, yaitu dengan cara fotosintesis. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu untuk kegiatan besok kita akan belajar mengenai mengapa proses fotosintesis itu menjadi salah satu proses paling penting di bumi. Itu adalah materi untuk besok ya. Sebelumnya boleh dibaca-baca kenapa sih proses fotosintesis jadi paling penting di bumi, boleh dibaca-baca. Untuk menambah semangat di akhir pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu yuk. 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kegiatan pembelajaran hari ini kita akhiri.
Alhamdulillah ya, tadi serangkaian pembelajaran sudah dilakukan. Jangan lupa belajar di rumah dan jangan lupa hati-hati di jalannya, hati-hati pulangnya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa selesai. Alhamdulillah kegiatan telah selesai. Rapikan pakaiannya, rapikan tempat duduknya dan alat tulisnya. Mari kita pulang, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Tri yang sudah peer teaching. Dipersilakan untuk siapa ya? Lupa saya. Siapa yang dapat amanah untuk berkomentar? Sepertinya saya, Pak. Oh ya, silakan Bu. Silakan. Izin ya, Bu Tri. Pertama, saya apresiasi dulu ya, Bu Tri. Tadi Bu cukup menguasai materi yang saya lihat ya. Yang kedua, Ibu sudah mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Seperti tadi ada menarik nafas, kan? Kemudian ini saya berikan sedikit komentar lah atau apa ya Bu, bukan melemahkan ya. Minta maaf saja sebelumnya. Ini penguatan karakter nasionalismenya saya tadi nggak melihat ya, ada nggak tadi Bu menyanyikan lagu wajib nasional. Kemudian Ibu terlihat terlalu mendominasi dalam pembelajaran dan kolaborasi dengan orang tuanya nggak ada ya. Iya betul Pak, cuman itu apa dari saya Pak. Baik, terima kasih Bu Laila. Lanjut Pak Yan. Bisa memberikan pendapatnya Pak? Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, izin Ibu mengomentari sedikit saja Ibu terkait apa yang disampaikan oleh Ibu tadi. Menurut saya sudah bagus. Hanya saja yang pertama mungkin penguasaan kelasnya saya belum terlihat ya terlalu. Yang berikut di bagian LKPD-nya kalau bisa dibiarkan siswa yang berperan di dalam. Saya tadi melihat kebanyakan ibu yang berperan, siswanya kurang aktif. Ya mungkin maaf Ibu. Ya, terima kasih Bu. Baik. Terima kasih Pak Yan. Baik, terima kasih Pak Yan dan Bu Laila. Izin saya stop.